Yanto mengaku tidak kapok datang ke DPR. Bibit mengaku akan terus datang bila diundang DPR. Saya tidak tahu. Tapi kami dari fraksi Partai Golkar memutuskan menolak deponering. Dan dalam hal ini kita juga konsisten dan konsekuen. Adalah tidak masuk di akal yang logis. Tersangka kasus korupsi sekarang menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah wajar satu komisi pemberantasan korupsi, anggotanya adalah tersangka kasus tindak pidana korupsi. Walaupun di sini ada debatable, ada perdebatan, ada yang mengatakan hanya tuntutan yang dihapuskan, tapi tersangkanya tetap bertahan. Dan kami ya, kembali lagi ada Mas Luki dan saya Arif Fadil hadir lagi di layar Anda pemirsa. Ini terpidana ke 7 tahun penjara dalam kasus tindak pidana korupsi Gayus Haloman Tambunan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Petugas KPK menjemput Gayus dari Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Terpidana kasus mafia hukum Gayus Tambunan hari ini diperiksa KPK. Gayus tiba pukul 10 pagi dengan diantar mobil tahanan. Saat memasuki gedung KPK, Gayus menutup mulut rapat-rapat. Gayus tak menggubris cecaran pertanyaan wartawan. Untuk pertama kali Gayus diperiksa KPK setelah sebelumnya Presiden memerintahkan KPK bekerjasama dengan Polri serta Kejagung mempercepat penuntasan kasus Gayus Tambunan. Gayus diperiksa terkait apa saja yang dia lakukan semasa menjabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Gayus juga dimintai keterangan aliran dana dari para wajib. Kuasa hukum Gayus Hotma Sitompul menyatakan ia tidak bisa membeberkan detail pemeriksaan Gayus di KPK karena itu merupakan rahasia penyidikan. Hotma menyayangkan surat pemanggilan KPK yang baru diterima Gayus Selasa malam. Seharusnya surat diterima 3 hari sebelum pemeriksaan. Udah masuk. KPK, polisi, Satgas, Kejaksaan, Hotma Sitompul mau menegakkan hukum, bertentangan. Jangan bilang, oh orang itu anti pemberantasan mafia hukum atau mafia pajak. Jangan. Semua yang bertentangan dengan para penegak hukum, jangan dikatakan, oh ini orang anti penegakan hukum. Bukan, dilihat dulu siapa yang salah. Pertanyaan saya, apakah para penegak hukum itu memegang monopoli kebenaran? Tidak. Kalau dia nggak benar, kita bilangin, kamu tidak benar. Kan begitu.